Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya pada kesempatan sekarang ini. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah selalu mensupport channel saya. Dan juga saya doakan mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan. Teman-teman semuanya, kita langsung saja. Saya pada kesempatan kali ini akan menjawab ada salah satu komentar di video saya sebelumnya, dan itu pun saya bareng dengan Mas Sulis ya. Iya, betul. Jadi oleh karena itu pada hari ini kita akan menjawab khusus spesial for Titin Titin Juliana. Titin Juliana. Titin Maaf, Juliana. Akan menjawab komentar Titin Juliana. Iya. Oke Mas, terkait komentarnya apa itu Mas? Komentarnya ini pedes ini. Pedes ya? Iya. Aduh, saya suka tuh yang pedes-pedes. Karena kalau manis terus terkadang kita bosan juga ya. Jadi biar lebih berwarna itu kan. Iya, iya. Biar seger. Biar seger. Ini saya bacakan ya. Iya. Dari Titin Juliana. Heri Susanto, sebagai salah satu orang yang sangat memuja Danu, iya, selama ini anteng dengan kenaifannya. Tapi keantengan itu terusik demi menyaksikan kanal luruskan yang satu frekuensi menyatakan foto banpol 99% editan. Heri Susanto terkesiap, kaget. Kok bisa? Bingung dan linglung. Hatinya berkecamuk dan berkata, haruskah aku tetap memuja Danu? Salah. Ya. Haruskah aku tetap menjadi pemuja Danu? Tanda tanya. Tanda tanya. Mohon dijawab sambil lihat. Nah, kalau saya lihat di sini kan Heri Susanto sebagai salah satu orang yang sangat memuja Danu, selama ini anteng dengan kenaipannya, tetapi keantengan terusik demi menyatakan kanal luruskan yang satu frekuensi menyatakan bahwa banpol 90% adalah editan. Dari kalimat ini ada sesuatu yang salah menurut pendapat saya, karena di dalam channel luruskan itu di sana itu ada sepertinya. Jadi 99% sepertinya banpol adalah editan. Jadi ini ada suatu kata yang tidak masuk di dalam apa yang ditulis oleh Titin Juliana ini, sehingga itu juga sangat berpengaruh terhadap makna dari sebuah cerita kalimat yang disampaikan oleh luruskan. Iya. Kan seperti itu ya. Iya. Jadi sepertinya ini mengandung arti mirip gitu loh Mas. Kita ketahui bahwa mirip itu kan belum tentu sama. Betul. Iya kan? Jadi memang dalam hal ini saya komplain dulu nih, ada salah satu kalimat yang memang tidak dimasukkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh pemilik akun channel Luruskan ya. Mohon untuk saudara Titin. Ya, itu di ini juga karena saya yakin nih pemilik akun Luruskan juga sengaja menulis kalimat 95% ada kata sepertinya ini yang mengandung makna yang sangat besar sekali. Betul. Itu artinya kita juga mengkaji sesuai dengan apa yang ditulis di dalam channel Luruskan. Saya sebetulnya ini harus dijelaskan juga bahwa saya dalam hal ini langsung saja saya jawab, saya tidak mendewa-dewakan atau memuja siapapun, ya kan? Terkait kasus yang terjadi di Subang. Lebih jelasnya saya tidak memuja Danu. Yang saya puja sebetulnya adalah hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Malah kepada keluarga istri pun saya tidak terlalu memuja-muja seperti itu ya. Ya karena memang kan katanya ya banyak yang bilang juga kita itu cinta sama seseorang itu kita nggak boleh 100%. Betul sekali itu. Ini teman-teman seperti itu. Jadi kita itu tidak boleh 100%. Karena sebenarnya yang 100% itu hanya untuk kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah. Jadi Mbak Titin, saya bilang Mbak aja nih, kalau Titin ya tidak terlepas laki-laki atau perempuan. Jadi Mbak Titin Juliana ini jangan salah, jangan menilai saya bahwa saya itu memuja-muja Danu gitu ya. Iya. Apalagi tadi di sini dikatakan bahwa itu Mas, saya itu dikatakan bahwa ya pemuja lah. Bukan. Maksudnya di sini itu hatinya berkecamuk. Oh, ya kan? Hatinya berkecamuk.
Saya tidak seperti apa teman-teman. Malahan saya jelaskan di sini. Sebetulnya saya sering sekali berkomunikasi dengan pemilik akun channel Luruskan. Kalau harus dijelaskan, berbicara juga bisa sampai berapa jam. Itu artinya bahwa kita memang sudah sepakat untuk bersama-sama menyuarakan kasus Subang. Dan kita sepakati juga bahwa tujuannya adalah untuk membela kedua korban. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, adapun sekarang kita itu misalkan berbeda pendapat, itu merupakan sesuatu hal yang wajar. Karena Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, Mas. Iya. Tentunya yang memiliki pemikiran, pendapat yang berbeda-beda, seperti halnya teman-teman juga di dalam komentar saya ya, memiliki pendapat yang berbeda-beda. Itulah makna sebuah perbedaan, Mas. Iya. Jadi menjadikan kita ini menjadi sesuatu yang semakin lebih berwarna begitu. Iya. Jadi jangan jadikan perbedaan ini menjadi sebuah kendala untuk bagaimana kita bisa bersatu, menyatukan tujuan, niat, langkah untuk mendukung pihak kepolisian untuk membela kedua korban, untuk menegakkan keadilan di bumi ini. Betul. Atau di republik kita ini. Iya. Gitu loh, Mas. Iya. Siap. Tetapi nih, iya. Lanjut nih. Iya. Kaget nggak dengan adanya video Luruskan yang menyatakan bahwa foto banpol ini sepertinya editan, ini kaget nggak gitu? Saya tidak, ya itu tadi, saya sebetulnya tidak merasa terlalu kaget begitu kan ya. Makanya saya juga melakukan, saya bilang kepada teman-teman semuanya, saya juga malah berkomunikasi. Dan ini perlu diketahui loh. Jadi jangan berpikir bahwa perbedaan pendapat ini membuat saya menjadi tidak respect sama channel Luruskan. Tidak. Justru malah bersyukur. Justru malah saya bersyukur. Dan artinya saya juga sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya itu termasuk salah satu yang mendukung semua orang-orang atau semua channel yang memang menyuarakan kasus Subang, Mas. Iya. Seperti Alasannya itu. Kenapa? Alasannya karena kan kita juga tahu ya bahwa sampai sekarang kasus ini belum bisa terungkap. Betul. Setidaknya kalau terus disuarakan kasus ini akhirnya bisa cepat terungkap begitu. Iya. Begitu banyak mata yang melihat, begitu banyak telinga yang mendengar, yang menyuarakan. Jadi dengan sebuah harapan kasus ini juga menjadi sebuah prioritas juga lah untuk bagaimana bisa terungkap. Kenapa? Karena yang namanya pihak kepolisian, ini kalau kita berbicara pihak kepolisian, Polda Jawa Barat kan kita ketahui ya bahwa kasus ini ditangani oleh Polda Jawa Barat. Mas, di Polda Jawa Barat itu kasus itu bukan kasus ini saja. Betul. Banyak sekali kasus-kasus yang memang harus diselesaikan oleh pihak kepolisian, wabil khusus Polda Jawa Barat. Iya. Ya kan? Semua harus terselesaikan. Ya iya kalau misalkan Polda Jawa Barat hanya memikirkan kasus Subang. Di Jawa Barat ini banyak sekali kasus yang terungkap. Banyak ya kan? Masalah. Ya? Banyak masalah. Jadi apa namanya? Kita juga harus memaklumi, mungkin dari sisi waktu juga harus bisa dapat memberikan ruang juga kepada pihak kepolisian gitu loh. Betul. Untuk bisa mengungkap kasus ini karena memang perlu kehati-hatian juga dalam mengungkap kasus ini gitu loh, Mas. Iya. Dan sekali lagi saya merupakan, tadi saya jelaskan bahwa saya merupakan orang yang mendukung juga terkait channel yang memang menyuarakan kasus Subang. Alasannya sudah dijelaskan barusan. Karena terpotong ya. Dan salah satu buktinya adalah pada saat channel Luruskan muncul, saya sempat menulis dan mempromokan di komunitas Heri Susanto untuk teman-teman, khususnya para subscriber Heri Susanto, juga untuk melihat ya kan analisa yang dilakukan oleh beliau. Tujuannya agar ada sebuah penyeimbang, ada juga literatur gitu loh. Untuk membanding-bandingkan, ya istilahnya mah untuk melihat dari sisi pandangan dari channel ini seperti apa dan bagaimana. Dan saya juga yakin kepada teman-teman semuanya sudah dapat mengambil sesuatu hal yang positifnya gitu loh, Mas. Iya, bisa memilah-milah. Memilah-milah, karena sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pemilik akun Luruskan juga, bahwa kita itu hanya manusia biasa. Kajian kita itu atau apa yang disampaikan oleh kita itu atau sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh beliau, analisa kita semuanya itu belum tentu benar 100%. Betul. Iya kan? Betul. Intinya
bahwa itu bisa saja benar dan bisa saja salah, karena kan kita manusia. Kalau kita kan istilahnya kalau itu yakin 100% kan kita bukan Tuhan, karena kebenaran sebetulnya hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Iya. Seperti itulah manusia kira-kira, kan Mas. ya tempatnya salah dan lupa gitu. Al insanu malul khoto. Jadi manusia itu tepatnya Iya. salah dan lupa lah, kira-kira seperti itu. Nah, gitu, Mas. Nih ada pertanyaan lagi nih. Apa ini? Kalau seandainya, ya sebenarnya walaupun kita nggak boleh berandai-andai ya. Ya. Seandainya Danu ini ditetapkan sebagai tersangka, apakah Pak Heri ini menyesal? Jadi begini ya, saya sampaikan dalam hal ini saya memberikan dukungan kepada Danu saat ini, karena kita ketahui bahwa Danu ini posisinya bisa dikatakan sebagai seorang saksi. Dan kita ketahui bahwa saksi itu semuanya juga berpeluang untuk menjadi tersangka. Betul. Tetapi apa yang saya lakukan di sini berdasarkan hati nurani saja dulu, Mas. Saya yakin teman-teman juga mendukung, ya intinya mah memberikan support ya kepada siapapun itu, tentunya yang menerima musibah. Betul. Ya kan? Betul. Kita kan tidak tahu bahwa musibah itu dalam hal ini posisi sebagai Danu itu seperti apa dan bagaimana, kita juga tidak tahu. Ya kan? Mungkin yang pastinya tentunya hanya Danu sendiri yang tahu juga kan. Dan kita kasus ini sekarang sedang diperbicarakan oleh berbagai macam channel karena memang kasusnya ini belum terungkap. Betul. Kan seperti itu ya. Jadi secara pribadi saya mungkin dalam hal ini kalau seandainya nyatanya terjadinya seperti itu, mungkin saya itu salah. Saya sudah jelaskan itu tadi kan. Seperti itu. Tapi sampai saat ini saya tetap masih punya keyakinan gitu loh, Mas. Kenapa? Karena saya juga dijelaskan kepada teman-teman semuanya tidak mempersoalkan apa yang dibahas terkait persoalan foto 99% 99% sepertinya editan sesuai apa disampaikan oleh paper. Saya juga tidak terlalu mempersoalkan hal itu. Kenapa? Karena saya sudah katakan bahwa apa yang menjadi persoalan ini sudah disampaikan oleh saudara Danu dan dengan didampingi oleh pengacaranya di dalam BAP atau berita acara pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Dan pihak pengacara sudah memberikan 2 alat bukti, yaitu foto dan rekaman percakapan antara Pak Kades dan Banpol tersebut. Nah, apabila sudah masuk ke dalam proses penyidikan, tentunya pihak kepolisian juga akan melakukan pendalaman terhadap 2 alat bukti yang diberikan oleh saudara Danu ya. Ya, dalam hal ini yang diwakil oleh pengacaranya tersebut ya. Iya, betul. Pendalaman terhadap fotonya, lightingnya, semuanya itu juga akan dilakukan pendalaman ya kan. Kebenarannya seperti apa dan bagaimana. Langsung percaya. Tidak semerta-merta langsung percaya. Begitu juga dengan recording percakapan Pak Indra juga akan dilakukan pendalaman. Nah, terkait benar atau tidaknya, jangankan foto saja, terkait percakapan tersebut pun nanti akan dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian. Benar atau tidaknya ya kita tunggu saja pihak kepolisian, seperti itu, Mas. Kecuali kalau persoalan Banpol ini yang disampaikan oleh saudara Danu belum masuk ke dalam BAP. Kita sama-sama terus suarakan agar ini bisa menjadi sebuah atensi oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pendalaman. Cuman yang menjadi persoalan sekarang ini kan ramai diperbincangkan karena kita tahu bahwa setiap saksi yang dimintai keterangan biasanya suka ada kabar beritanya. Untuk persoalan ini tidak ya, tapi kita mudah-mudahan berharap sajalah ini sudah dilakukan gitu loh, Mas. Seperti itulah kira-kira. Siap. Mungkin jelas ya, kalau kurang jelas bisa komen lagi karena sekarang ada waktunya azan dan waktunya kita menunaikan ibadah sholat ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Dan itulah kepada Titin Yuliana ya. Itulah jawaban saya, dan silahkan juga untuk berkomentar apabila jawaban saya kurang puas. Nanti juga akan saya sematkan di kolom
komentar. Ya, dan teman-teman semuanya, mari kita dukung sama-sama semua channel yang membahas kasus Subang, karena memang tujuannya sama, untuk mengungkap kejahatan yang terjadi di Subang ini. Jadi yang tegaskan, kita putuskan bersama bahwa yang kita dukung adalah kedua korban. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.